Hai, ketemu lagi dengan saya Julie di Wisdom and Invest. Dan seperti biasa, di video ini saya akan membahas saham-saham yang udah teman-teman request di grup Telegram. Jadi bagi yang belum bergabung dengan Telegramnya Wisdom and Invest, silakan ya langsung diklik aja link yang udah saya share di deskripsi di bawah, dan lalu langsung join. Nah, sebelum mulai, saya akan disclaimer dulu, semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay ya, silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Jika dirasa bermanfaat, maka jangan lupa untuk klik like dan subscribe, juga share tentunya supaya teman-teman yang lain bisa merasakan manfaatnya. Oke, kita langsung mulai aja tanpa berlama-lama. Dan sedikit informasi nih, barangkali teman-teman ada yang ingin belajar ya. Ini kesempatan banget untuk teman-teman belajar karena nanti ini ada workshop pertama secara offline, jadi biasanya kemarin-kemarin selama pandemi itu secara online. Nah, kali ini kita mau adakan secara offline. 2 hari, yaitu di Sabtu Minggu, di weekend, jadi mudah-mudahan teman-teman punya waktu untuk diluangkan. Tanggal 27 sampai 28 Agustus. Di Jakarta ya, dan tempatnya terbatas karena ruangannya juga terbatas. Jadi untuk teman-teman ini punya kesempatan ada waktu untuk nabung. Barangkali mau nabung dulu ya, supaya bisa belajar di workshop kita. Dan ini workshopnya agak beda, karena bukan belajar technical analysis doang, tapi juga NLP. Dan ini baru pertamanya ya, pertama kalinya di Indonesia ada workshop yang memadukan technical analisa dengan NLP untuk para trader. Bagi teman-teman yang belum paham NLP itu apa, silakan bisa di-google aja. Yang pasti ini berguna banget karena kunci dari kita trading tentu yang nomor satu adalah psikologis ya. Kalau teknikal mungkin kita bisa belajar dalam waktu yang singkat, tapi kalau psikologis itu agak lama tentunya. Dan investasinya ini ada harganya ya, normal price-nya sekian, dan early bird tentunya lebih murah untuk ini per orang. Kalau 2 orang lebih affordable lagi ya. Dan early bird-nya itu sampai 31 Juli 2023. Mudah-mudahan bagi yang punya budget lebih bisa ikutan, tapi kalau nggak punya budgetnya, it's okay. Teman-teman bisa belajar aja, bisa lewat YouTube, ataupun lewat buku-buku, dan sebagainya. Oke, ini sekilas info aja. Dan mumpung kondisi marketnya lagi seperti ini, saya juga mau share salah satu ilustrasi yang saya bikin di Telegram Komik Humor Saham. Buat yang mau join, di follow itu juga silakan di Telegramnya Komik Humor Saham. Jadi ini memang untuk penghiburan aja, juga sekaligus edukasi. Don't fight the trend ya, karena trennya lagi downtrend. Sometimes staying away is also a good strategy. Jadi buat teman-teman yang kemarin udah nonton YouTube, dan saya ada share sedikit bagaimana caranya untuk memilih saham-saham dan cara trading di saat lagi downtrend. Nah, jadi ada beragam cara ya kalau lagi market downtrend. Yang pertama salah satunya adalah kita tentu belajar bagaimana caranya supaya bisa fast trading ataupun scalping. Tapi harus ingat, di market seperti ini artinya kita berlomba nih sama master-masternya yang udah ahli di bidang scalping dan fast trading. Jadi kalau teman-teman merasa tidak mampu, jangan dipaksain. Kalau mau belajar silakan, bisa aja dengan mengamati ataupun dengan menggunakan satu lot aja dulu. Jadi ingat ya, intinya untuk belajar, bukan untuk mencari cuan dulu. Karena belajar itu sebuah proses, bukan instan. Mie instan aja perlu waktu ya, bukan langsung jadi, tinggal ketik gitu. Oke, yang kedua caranya selain teman-teman belajar fast trading, tentu adalah dengan mencari saham-saham yang uptrend. Tapi kadang-kadang memang sangat sulit sekali ya cari saham-saham yang uptrend, apalagi di market yang sepi seperti ini. Jadi memang saham yang uptrend pun tidak liquid, sehingga sama aja seperti kita balapan ataupun kita kita balapan ya, berlomba-lomba dengan trader-trader yang lain. Yang ketiga caranya adalah dengan stay away dulu dari market. Bukan berarti teman-teman tidak trading ya, teman-teman tetap memperhatikan market karena kita harus pasang mata elang untuk melihat tanda-tanda barangkali ada saham-saham yang memang dia sudah mulai liquid dan berbalik arah. Dia bisa outperform dari composite kita atau indeks kita. Atau juga kita menunggu saat-saatnya market lagi benar-benar sangat jatuh di bawah, terutama untuk saham-saham blue chip, tentu saatnya untuk serok ya. Bukan berarti di setiap titik kita bisa serok, bisa entry. Nah, makanya teman-teman perlu belajar. Bagaimana sih caranya untuk nangkepin saham-saham yang bagus dan tidak menangkap pisau jatuh.
karena ada tanda-tandanya juga. Itu di kelas basic technical biasanya akan diajarin. Oke, ini sekilas info aja. Jadi don't fight the battle you can win. Kalau tidak bisa trading di saat lagi market lagi bearish, maka kita stay away dulu sambil memantau perkembangannya. Oke, maksimalkan profit saat bullish dan stay away saat bearish. Yang bisa kita lakukan saat ini adalah fokus untuk menjaga porto kita ya, menjaga modal kita supaya nggak tergerus. Kita mulai dengan analisa sahamnya sekarang. Yang pertama adalah saham enak. Yang enak-enak. Ini udah mulai gak enak. Nah, ini chart foreign flow-nya nih udah mulai bisa lagi, udah update lagi. Kodenya cuma agak dirubah ya. Jadi untuk member harus diperhatikan kodenya itu bukan yang /SD lagi, tapi /SDX. Jadi agak beda nih. Kita memakai provider dari data yang lain gitu, sehingga bisa provide data foreign flow-nya. Kita lihat teknikalnya dulu untuk si enak ini. Untuk si enak ini dia sudah break ya, breakdown maksudnya. Jadi sinyal exit-nya sudah muncul sebetulnya di sini nih. Saat segitiga merah. Jadi sinyal entry-nya sebelah sini. Saat ini mungkin waktu muncul segitiga merah juga dia nggak valid-valid banget, baru sifatnya spekulasi buy. Sinyal entry-nya adalah yang valid itu ketika dia sudah muncul segitiga hijau, pixelnya hijau-hijau, dan ada momentumnya nih. Jadi momentum itu sangat penting. Terutama kita carinya tuh yang momentumnya lagi menanjak. Jadi seperti ini ya, semakin meningkat. Sehingga kita bisa ikutan entry di saat itu. Jadi di sini adalah entry validnya nih. Terutama ketika dia breakout. Dia breakout, ada momentum, semuanya bagus, maka kita entry. Nah, sekarang ini udah dari beberapa candle lalu udah sinyal exit, jadi semoga teman-teman sudah pada exit juga atau kena stop loss, it's okay, berarti sudah cuan. Kondisinya udah nggak gitu oke ya, karena dia di bawah garis win line. Ini garis win line-nya merah nih. Bukan merah, tapi ungu ya, ungu magenta. Nah, itu jadi belum oke untuk saat ini. Momentum juga mulai melemah. Jadi ini menjadi sinyal exit. Exit, dia breakdown, lalu momentumnya melemah. Untuk entry, saran saya sih enggak dulu ya, terutama ini lagi saham, dia lagi mulai membentuk tangga ke bawah, jadi bisa aja dia pergerakannya akan seperti ini. Dia mantul, tapi ya mantulnya dead cat bounce aja, ini pergerakannya sudah mulai ke bawah. Mudah-mudahan teman-teman disiplin untuk exit. Kalau misalnya mau spekulatif, mendingan spekulatif saham lain aja. Ini volumenya juga sudah mulai berkurang. Volume sudah mulai berkurang, pixel sudah merah, momentum semakin melemah. Nanti kalau muncul titik pink seperti di sini, dia jadinya akan sideways. Bisa aja dia pergerakannya mau membentuk tangga ke bawah ya, jadi sudah saatnya marking down. Ingat price cycle itu ada saat diakumulasi, dia marking up, dan ini sudah mulai masuk di sebelah sini, distribusi, ini mulai masuk fase marking down. Jadi hati-hati ya. Untuk enak-enak, HKQ-nya juga sudah mulai menurun. Untuk foreign flow, ini udah mulai outflow juga ya. Yang orange-orange itu artinya asing net sell. Kalau yang hijau-hijau artinya asing net buy. Kalau yang ini di HKQ, ini ada frekuensi analyzer, sekarang sudah nggak ada ya. Dan kalau yang hijau-hijau itu artinya banyak yang HK atau banyak yang beli. Belinya sistem HK, jadi dia langsung beli di offer tanpa antri. Dan kalau yang merah-merah itu artinya banyak yang haki atau hajar kiri. Dia langsung jual tanpa antri. Oke, yang enak sudah, sekarang ke seger. Jadi yang enak-enak udah nggak enak, yang seger-seger juga sudah tidak seger nih. Gimana ya? Dan yang seger ini sebetulnya saya udah mention juga ya di room public di Telegram bahwa untuk si Riri ini si segernya itu kan lagi ada corporate action. Corporate action yaitu dia bisa cek di RTI ya, dia ada saham bonus 9/10, jadi setiap yang old-nya kayaknya yang 10 deh. Jadi setiap 10 saham akan mendapatkan bonus 9 saham yang baru. Nah, ini mungkin angkanya tuh jadi seperti itu karena ada ini ya, apa tuh namanya itu, harganya jadi lagi dibenerin gitu. Nah, sehingga teman-teman nanti
mungkin harus ngeceknya tuh di payment date-nya ya, tanggal 15 Juli, itu saham bonusnya baru akan masuk, juga ada dividen. Jadi sekaligus nih barengan dia dividen juga bonus sahamnya. Jadi saya nggak ngerti juga ya, karena kalau biasanya saham-saham yang ada corporate action itu saya hindari. Sehingga saya nggak begitu ngikutin dia corporate action dan fundamentalnya juga seperti apa, saya kurang paham. Mungkin teman-teman bisa konsultasi dengan teman-teman yang lebih paham masalah fundamental, apakah dengan corporate action seperti ini kedepannya akan bagus, saya juga nggak tahu. Jadi yang saya baca adalah teknikal, yang saya pelajari adalah teknikal pergerakan harga aja, sehingga saya nggak tahu nih. Makanya saya menghindari semua yang corporate action, karena biasanya akan sulit ya untuk dianalisa. Jadi yang seperti ini, karena dia baru corporate, ada aksi korporasi, jadi harus menunggu dulu pergerakan harga selanjutnya, nanti pergerakan seperti apa baru bisa dianalisa. Dan biasanya itu perlu beberapa candle ya. Ini kumdate-nya kan tanggal 29. Kumdate kemarin, hari ini udah ex-date. Recording date tanggal 1 sampai payment date tanggal 15. Nah, kita harus perlu melihat lagi pergerakan harganya seperti apa, baru bisa kita analisa kembali. Oke, jadi untuk segar, saya nggak bisa komen banyak-banyak. Silakan ditunggu aja sampai beberapa hari kemudian lagi. Untuk kalau teman-teman pengen analisa teknikalnya, tapi kalau untuk fundamental, silakan tanyain ya ke teman-teman yang lain yang lebih paham soal fundamental. Saham selanjutnya ada SMDR. SMDR. Nah, SMDR ini hari ini kan ARB ya. Udah 2 hari ARB. Seharusnya teman-teman mudah-mudahan nih pada pakai stop loss. Karena sudah sinyal exit. Inilah yang disebut market itu bisa berubah, bisa berbalik arah setiap saat. Jadi memang sebetulnya ya ini bukan salah juga kalau misalnya ada teman-teman yang entry di SMDR ini. Memang marketnya tiba-tiba berubah aja. Ketika dia breakout, ini adalah reversal ya. Jadi dia bikin higher high. Candle yang di sini adalah candle bullish dengan volume juga di atas rata-rata cukup oke. Perbaikan momentum. Jadi seharusnya memang kalau teman-teman mau entry atau buy on weakness itu bisa. Tapi kenyataannya bahwa setelah candle kecil, volumenya kecil, ini seharusnya koreksi sehat. Tapi ternyata dibanting ya, di saat kemarin tiba-tiba langsung dibanting dengan volume yang besar. Mudah-mudahan teman-teman kalau pada ngeliatin pergerakannya itu udah bisa membaca bahwa ketika dia turun, dia bikin candle bearish, dia mau ARB dengan volume yang cukup besar, artinya selling power-nya itu besar, langsung out, langsung exit, sehingga tidak terjebak ya. Jadi makanya hindari saham-saham yang ARB, terutama di saat market lagi seperti ini. Jadi bisa aja terjadi market panic selling, sehingga yaitu yang membuat si saham ini jadi ARB juga. Saya nggak tahu secara ininya ada apa ya si SMDR, apakah ada corporate action atau apakah ada sesuatu, ini saya nggak tahu nih. Coba kita cek dividen, tidak ada, nggak ada apa-apa sih, nggak ada corporate action apa-apa. Jadi saya nggak ngerti juga beritanya, saya juga nggak ngikutin. Tapi di balik alasan apapun, yang pasti teknikalnya masih kurang oke, karena di hari ini masih ARB juga, artinya berpotensi besok masih bisa ya, masih bisa turun lagi. Ini memang lagi pas di support, tapi dia ARB, jadi mesti lihat lagi besok hari akankah dia terbuka. Saat saham seperti ini, dia sudah tidak bisa membuat higher high, ini jadi high, ini lower high, maka saran saya sih udah hindari aja dulu. Sebisa mungkin SOS ya, sell on strength. Ini momentumnya masih tidak oke, pixelnya juga kurang oke. Kalau misalnya karena ARB dia tidak bisa, teman-teman tidak bisa exit, maka ditunggu aja dulu. Di sini sebenarnya sih ada support, yaitu di area 2550 ya, 2500 sampai 2550 itu ada area support. Mudah-mudahan sih tertahan di sana, sempat mantul, jadi teman-teman ada kesempatan untuk exit. Untuk resistnya, kalau itu area support 2550, untuk resist di sebelah sini 3200, ataupun garis win lainnya bisa menjadi area resist 3090. Jadi banyak nih kejadiannya memang saham-saham tuh pada begitu nyampe resist ataupun breakout, jadinya false breakout ya. Banyak kejadiannya yang seperti itu, pada false breakout.
Dari HKK sendiri ini memang sudah terlihat bahwa sebenarnya udah banyak yang exit gitu, banyak yang haki. Jadi merah-merah inget ya, merah-merah itu haki atau jualan. Kalau foreign flow-nya juga tuh sudah mulai menurun. Jadi kalau bisa sih sebisa mungkin SOS saja. Next, saham Harum. Untuk Harum juga sama, masih belum oke, dia masih di bawah garis winline, masih bikin lower low, pixel masih merah, dan momentumnya juga masih merah. Walaupun ada perbaikan, yang mau spekulatif sebetulnya bisa ya, karena dia di area support. Kalau nggak salah, ini juga ada support weekly. Kita coba cek support weekly-nya. Kalau support weekly harusnya sih cukup kuat. Yang mau spek buy itu silakan tuh, ada ya 1480, itu ada supportnya. Dengan harapan, dengan potensinya dia bisa mantul dulu. Jadi teman-teman hanya untuk, ingat ya, hanya untuk fast trading. Jadi kondisi market seperti ini jangan di swing lama-lama dan jangan lupa taking profit. Jadi jangan sampai kayak tadi tuh, Mustika Ratu, Emerald ya, udah naik yang dikira mau arah, tapi ternyata malah jadi arang gosong. Oke, jadi hindari lupa taking profit. Kalau bisa ya 3%, 5% mah udah cukup lah, bungkus aja ya. Baru habis itu kita incar lagi saham-saham lainnya. Nah, Harum ini lagi on support, yang mau spek buy silakan. Tapi ingat, yang penting fast trading. Resistnya kalau kita gunakan resist yang di sini, garis winline, 1640, ini 1600 juga sebetulnya ada resist, 1750, ataupun di MA 200, 1967. Itu dibuletin ya, sesuai dengan fraksinya. And then kita lihat foreign flow-nya. Oh, kelupaan. SDX Harum. Aduh, salah ketik mulu. SDX Harum dan HKAKI Harum. Kita cek HKAKI-nya. Foreign flow sih ada, tapi kita utamakan pergerakan harga ya. Kalaupun ada foreign flow tapi harganya nggak naik, market maker-nya nggak mau naikin, ya percuma juga. Barangkali yang entry ini adalah investor, bukan market maker-nya. Untuk HKAKI-nya memang udah kelihatan juga nih terus menurun ya. Jadi memang belum oke. HKAKI-nya. Next setelah Harum ada MTWI. MTWI. Untuk MTWI ini, tunggu saya tadi nggak ngeliatin ya. Yang lain sahamnya liquid nggak? Seger, enak. Oke. Nah, MTWI ini saham gorengan kelas berat. Memang sih kalau dari rata-rata transaksi cukup liquid. Hari ini transaksinya sih tidak liquid ya, 0,94 miliar. Rata-rata transaksi di 6,15 miliar. Buat teman-teman kalau yang mau trading saham begini, saya sih nggak suka ya. Karena apa? Karena ini saham gorengannya udah terlalu kelas berat. Sehingga teman-teman ini kayak ibaratnya tuh ya mau ngajak boxing tapi sama Mike Tyson. Jadi teman-teman ngajak tinju tapi sama kelas beratnya. Sehingga teman-teman harus paham ya kemampuan diri sendiri. Kalau tidak mampu maka jangan dipaksakan. Cari aja saham-saham lain yang lebih ramah. Yang ini teman-teman lihat ya, ini jarum. Jarumnya banyak banget gitu. Sehingga ini either scalpernya banyak atau memang market maker-nya itu begitu cara supirinnya. Jadi kalau mau trading saham gorengan, at least carilah saham yang agak ramah ya. Yang tidak bikin jarum begini. Ini jarumnya sih selalu always banget nih. Sering banget. Jadi kita hindari aja yang seperti ini. Momentumnya melemah, tidak oke. Masih titik pink juga, lalu pixelnya merah-merah. Supportnya sih di area 146 sampai 139. Kalau yang berani ya silakan ya mau spek buy di area-area support. Lalu begitu ditarik ya jangan telat ya taking profitnya. Kalau telat artinya teman-teman yang dikarungin. And then kita lihat HKAKI-nya. HKAKI-nya secara daily menarik. Di sini sempat ada getar-getar tapi ya naiknya cuma sebentar doang. Habis itu udah diturunin lagi.
Ini belum ada getar-getar lagi. Di sebelah sini ada getar-getar. Harganya naik, di sini getar-getar, harganya naik, tapi cuma ya semacam gitulah ya, cuma sebentar doang. And belum oke banget, karena nggak liquid juga. Lihat 5 menitnya nih, ini ada spike, tapi spike-nya akhirnya buangan ya, karena nggak ada action HK-nya atau action untuk menaikkan harga. MTWI, setelah itu ada Jaya. Ini rata-rata saham gorengan semua yang ditanyain ya. Oke, untuk Jaya. Nah, si Jaya ini hari ini breakdown, tapi ada support juga sih, 121. Momentumnya belum oke, pixelnya juga merah 1. Ini harus lihat dulu apakah besok dia bisa mantul atau enggak. Masih di dalam channel downtrend, jadi kalau mau trading saham seperti ini, paling fast trading aja, apalagi kalau dia tidak liquid. Ini lihat likuiditasnya ya, total transaksi 1,6 miliar dan rata-rata transaksi di 1,4 miliar. Jadi ini tidak liquid. Hanya fast trading ataupun scalping. Tapi kalau teman-teman tidak mampu fast trading, maka lebih baik stay away aja. Supportnya sudah, resistnya 127, 135. Kaki-kakinya tidak oke, merah-merah-merah, tidak ada foreign flow. And next MDKA. Kita cek foreign flow-nya. Dan kakinya. Untuk MDKA secara teknikal masih downtrend dan kemungkinan downtrendnya panjang, tapi saham yang downtrend tidak berarti tidak akan naik. Ada istilah dead cat bounce atau DCB, artinya dia masih bisa mantul untuk sementara ya, mantul untuk turun kembali ke bawah. Jadi seperti ini dia mantul, di sini dia mantul, di sini ada MA 200 dia lagi on support. Jadi kalau yang mau spec buy itu silakan, tapi ingat begitu cuan kabur, mau berapa persen pun kalau udah cuan kabur aja. Amankan profitnya. Pixel masih merah-merah, momentum juga masih merah, jadi masih belum oke. Resistnya di 4270, ini dibulatin sesuai dengan fraksi ya. Ini karena merupakan support yang cukup kuat juga sebenarnya, bisa menjadi resist yang cukup kuat. Kalau dia breakout dari sini, ini ada resist juga 4373 dibulatin sesuai dengan fraksi, lalu resist selanjutnya 4700. Saran saya sih ini untuk trading cepat aja. MDKA, HK-nya masih merah-merah dan terus menurun ya, artinya tidak oke. Lalu secara foreign flow juga exit tuh. Sini foreignnya lumayan ya. Ini grafiknya terus menurun, jadi tidak oke. Asingnya outflow. And selanjutnya ada friend. Kemarin sempat saya bahas juga di YouTube soal friend ini. Memang masih menarik, tapi tidak untuk beli di atas ya, karena market lagi seperti ini, sebisa mungkin buy on weakness saja. Secara teknikal, jadi si friend ini memang sudah menunjukkan pembalikan arah. Ini di area resist, dia bikin lower low. Berarti ini akan, dan ini candle hari ini lumayan banyak ya, lumayan besar buangannya. Karena candle bearish volume besar, artinya kemungkinan besar dia akan turun lagi dengan area support lumayan berlapis nih, 80, 79 sampai 77. Sebelah sini juga merupakan area support. Jadi kalau mau entry lah di area-area support aja, buy on weakness. Ini di area 71 ya. Resistnya di 86, MA 290 dan 92. Kita lihat HK-nya masih belum oke juga. Jadi walaupun sempat ada yang HK lumayan, secara rata-rata dia masih terus menurun. Jadi belum serius-serius banget. Kalau serius, dia pasti akan hijau-hijau dan grafik yang hitamnya itu akan meningkat ya. Foreign flow-nya sih besar banget, tapi tetap kita harus utamakan adalah pergerakan harga. Jadi jangan terjebak sama foreign flow. Kalau harganya tidak bergerak mengikuti
foreign flow, kalau pergerakan harga tidak mengikuti foreign flow, maka kita utamakan adalah price action atau pergerakan harga itu sendiri. Jadi jangan menggunakan patokannya foreign, oke? Dan TNCA, waduh, ini saham legend nih. Ini kemarin cepet banget ya buangannya. TNCA. Ini juga gorengan kelas berat, karena liar banget. Jadi teman-teman harus balap liar nih sama market maker-nya atau sama bandarnya. Volumenya sih memang semakin meningkat ya, tapi karena pergerakannya itu liar banget, ya kalau teman-teman tidak mampu untuk trading di saham seperti ini, ya jangan dipaksain. Mendingan cari aja saham lain yang tidak begitu liar. Sebetulnya ini memang masih downtrend juga, ada peningkatan volume, tapi dia tidak membentuk higher high. Ya, pergerakan harganya tidak oke, banyak yang guyur-guyur juga. Jadi saya sih sarankan untuk teman-teman, terutama yang baru belajar trading, hindari aja. Ini ada spike ya, tapi action HK-HK-nya ini belum ada nih. Ini spike-nya tinggi banget kemarin. Mungkin tiba-tiba diguyur dengan jumlah yang besar ya. Foreign flow sudah jelas tidak ada, apalagi saham gorengan. Saham gorengan jarang ada foreign. Next ada YINR. Ini juga masih kurang oke sepertinya ya. Tadi sempat saya intip pergerakan harganya masih kurang oke. Ini saham baru, karena baru artinya historinya belum cukup banyak untuk dianalisa, sehingga ini berwarna abu-abu. Yang bagus itu kalau udah begini berarti udah ada datanya dan bisa dianalisa. Jadi kalau seperti ini kita lihatnya pergerakan harganya aja ya, kita analisa secara volume price action. Nah, secara price action ini masih belum oke karena dia terus bikin lower low atau bikin tangga ke bawah. Ini lower high ya. Ini lower high, ini lower low, ini lower low, dan ini kemungkinan masih bisa bikin lower low nih. Jadi kalau teman-teman ada kesempatan untuk exit, maka exit aja. Jangan dipaksain untuk di hold ya, apalagi kalau marketnya lagi menuju ke downtrend. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depannya. Jadi sebisa mungkin yang bisa kita lakukan adalah fokus mengamankan modal kita, sehingga nanti kalau ada kesempatan seperti blue chip BRI atau BCA, tiba-tiba lagi di bawah, kita bisa dapat harga murah, misalnya di harga berapa ya? Kemarin saya ada share tuh BBRI, level-level pentingnya untuk kita serok di area 3.800-an kalau nggak salah ya. Itu bisa kita mulai cicil, buy ke bawah. Jadi jangan sampai kehilangan kesempatan itu. Oke? YINR, kita lihat untuk HK-nya sih ada terus, tapi kalau dia tidak searah dengan pergerakan harga, maka kita abaikan ya. Berarti dia tidak bisa dijadikan patokan. Foreign flow-nya juga walaupun ada, berarti tidak bisa dijadikan patokan, karena tidak bergerak sesuai dengan pergerakan harganya. Oke, itu udah 10 saham yang teman-teman request. Sekarang kita ngintipin screener-nya Wisdom and Invest. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa ngedapet ini saham-saham yang menarik dari sini ya. Ini screener HKQ-nya, tapi ingat ada beberapa saham yang HKQ itu tidak valid. Jadi analisanya kalau tidak valid, gunakan analisa price action aja. And ini. Dan screener win. Ini ada screener win, kalau ini yang muncul segitiga, tapi bisa jadi dia sinyal entry, walaupun udah muncul segitiga belum tentu sinyal valid ya. Sinyal validnya ingat dia sudah muncul segitiga hijau atau di atas garis win line, lalu pixelnya harus hijau 2 dan ada momentum yang semakin meningkat. Jadi kalau belum ada momentum atau pixelnya belum dua-duanya hijau, sifatnya hanya spekulatif buy. Jadi jangan diabaikan yang statusnya hold seperti ini bisa kita cek ya. Ada Agi sudah mulai mendekati resist tuh, jadi harus hati-hati juga. Ada AMRT, nah nanti kita bahas nih AMRT-nya karena dia masih all time high juga. Kita akan bahas ya beberapa saham yang dari sini, nggak bisa dibahas semuanya karena terlalu banyak. Jadi teman-teman bisa explore lagi sendiri kalau sudah punya akses ke toolsnya Wisdom and Invest. Yang pengen menggunakan toolsnya Wisdom and Invest ini secara gratis, itu caranya gampang banget. Teman-teman tinggal buka rekening sekuritas ya, melalui rekanannya Wisdom and Invest, yaitu ada JUC, ada NH Korindo, dan ada Sukor Sekuritas. Teman-teman tinggal pilih aja yang mana yang sesuai dengan pilihannya teman-teman. Kita lihat dulu kompositnya ya. So far sih
kayaknya belum ada perubahan dari komposit kita. Kita cek juga foreign flow-nya. Foreign-nya sudah mulai outflow nih. Momentumnya malah tambah merah tuh. Jadi bersiap-siap ya. Kemarin sudah saya info di area 6.900. 6.900, lalu kalau dia breakdown, harga low-nya yang di sini sih berapa ya? 6.800 ya. Dia akan testing itu dulu. Kalau breakdown ya 6.858. Kalau dia breakdown dari sini, maka artinya kemungkinan besar ya dia akan menuju MA 200 dulu. MA 200 6732, and then di 6698 itu juga ada. Kalau masih breakdown juga artinya dia memang akan testing lagi low yang di sebelah sini yaitu 6.500. Kalau breakdown lagi maka ya udah kita nonton dulu aja ya, libur dulu. Kita tunggu sampai dia benar-benar udah selesai turunnya, sudah capek, baru nanti kita amati. Jadi kayak di tahun 2020 tuh teman-teman bisa ngecekin apa sih tanda-tandanya dia reversal. Jadi amati tanda-tanda itu sehingga kita nanti bisa ngedapetin cuan lagi ya seperti tahun 2020 saat market semuanya drop. BRI kalau nggak salah ada ke 2000 ya. Gila, kapan lagi bisa ngedapetin BRI dengan harga diskon-diskonnya itu. Ya tuh sempat di 2000-an. Pengen nggak dapetin BRI lagi di 2000? Lalu barangkali 1-2 tahun ke depan dia ATH lagi. Kan lumayan ya. And then, saham pertama yang mau saya bahas adalah Ricci. Sahamnya yang saya bahas di sini, saham-saham yang high risk semua nih kelihatannya. Jadi teman-teman harus paham dengan kemampuan diri sendiri. Kalau misalnya tidak mampu trading di saham-saham yang high risk seperti ini, hindari. Jangan ikut-ikutan ya. Kalau mau buat belajar aja, teman-teman silakan amati pergerakannya, atau mau tes dengan satu lot, itu juga silakan. Tapi yang pasti ingat bahwa saham ini high risk, sehingga teman-teman sudah paham resikonya. Ini bisa dilihat tidak begitu liquid ya, rata-rata transaksi di 3,78 miliar, tapi cukup menarik karena volumenya sudah mulai ada peningkatan. Ini liar banget, kenapa? Tuh lihat ya, harganya open di atas, bisa closingnya di bawah, ini mungkin ARB nih waktu itu. Ini udah saat dia mendekati garis win line, dia kembali mantul. Hari ini 5%, jadi lumayan sebetulnya. Bisa ditradingkan, tapi ingat ya, porsinya tentu kecil. Karena kalau teman-teman entry di saham yang tidak liquid, Anda akan terdeteksi oleh bandar, dan kalau menyinggung sama penghuninya, bisa aja harganya tidak jadi naik, malah diturunin. Resist 98 dan 91, salah. Resistnya 98 dan harga high hari ini. Bukan 91 harga low-nya. Ini ya, yang high ini ya, 103. Itu adalah resistnya. Next resist 106. Ini juga ada lagi resist tuh, 109, 113. Sampai 120. Ini 120 sekian deh. Jadi jangan muluk-muluk, gak usah muluk-muluk. Buy on weakness, ingat ya, jangan lupa gunakan area VWAP. Jadi kalau dia turun jauh ke bawah VWAP, teman-teman bisa spekulatif buy. Ingat modalnya, MM-nya, money management-nya. Jadi secara volume oke, momentum oke, dia di atas garis win line juga. Dan sebaiknya sih untuk saham ini pas trading aja, karena cukup liar nih. Takutnya nanti kayak si MRAT ya. MRAT-nya, ini kalau teman-teman mau lihat chartnya MRAT, terutama di hak kaki, itu kelihatan tiba-tiba ada buangan kenceng banget. Ini. Ya, jadi shooting star. Liar banget. Volumenya juga nggak begitu liquid memang kan, rata-rata transaksi hanya di 1,98 miliar. And then, saham selanjutnya yang mau saya bahas adalah BSML. Kita cek hak kakinya deh ya, hak kaki Ricci, juga tadi BSML. Untuk Ricci cukup oke sih ya. Ini frekuensi analyzer-nya getar-getarnya sih di sini nih saat dia lagi sideways. Ini makanya udah naik, udah nggak ada lagi frekuensinya. Kalau mau fast trading bisa gunakan 5 menit ya. Karena 5 menit artinya hanya in out-nya atau enter exit-nya menggunakan 5 menit. Nah, BSML HKK sih masih belum oke, tapi bukan berarti tidak bisa kita tradingkan.
secara teknikal atau secara pergerakan harga, secara price action ini cukup menarik. Kenapa? Karena sinyal spec buy-nya udah di sini. Ketika dia breakout dari garis win line, dia bikin higher high lagi. Selama beberapa candle ini, dia terus membentuk higher low ya. Jadi cukup menarik, cuma volumenya ini kurang gede gitu. Tapi it's okay sih kalau mau tes ya, tes sedikit aja. Dan ingat buy on weakness. Kenapa? Karena ini candle-nya dia selalu sempat bikin low dulu ya. Kayak hari ini, dia kan open-nya di 1190, dia sempat turun dulu ke 1115. Sehingga kita buy on weakness aja ketika dia kembali ke area VWAP-nya, terutama ke area VWAP ya. Ini VWAP 1200, ketika kita entry di area bawah, maka kita udah hijau seenggaknya. Kita bisa SOS seenggaknya kalau misalnya dia seandainya tidak jadi closing high. Kalau dia tidak jadi closing high, maka at least kita bisa kabur lebih cepat. Buang seharga modal juga kita masih cuan ya. Bukan masih cuan, maksudnya buang seharga modal juga artinya masih rugi tipis aja, rugi biaya fee sekuritasnya. Nah, low hari ini 1115, jadi selama dia di atas 1115, ini masih oke, masih cukup menarik. Di atas garis win line. Win line-nya 1035, atau teman-teman mau nunggu dulu sampai dia mantul, ingat mantul dulu ya, baru spekulatif buy. Jadi tunggu koreksi, mantul, baru entry. Ini soalnya udah mulai mendekati area resist, yaitu di 1380. Teman-teman coba hitung berapa risk dan reward-nya. Kalau risk-nya terlalu besar, tidak mau entry dulu, silakan. Atau mau pilih saham yang lain, itu silakan. Secara teknikal sih sudah cukup menarik, karena dia juga sudah break dari area downtrend-nya. Tapi saham yang break out dari downtrend, nggak selalu langsung jadi uptrend ya. Ada kemungkinan dia bisa sideways. Jadi bisa aja dia di sini, dia kebentok 1380, dia akan kembali dulu, lalu dia bikin di sideways di area sini. Itu bisa aja. PSML, HKQ tadi udah ya. Tidak begitu oke. And next ada Excel. Juga nanti kita bahas film, karena ini saham-saham yang masih all time high. Closing-nya masih high, masih strong ya. Dia outperform dari indeks. Untuk Excel, sinyal spec buy sudah ada, momentum dia sudah mulai ada, jadi cukup menarik. Kalau ada yang spec buy tadi di area garis win line, dia sempat ke bawah VWAP ya. VWAP 2578, low-nya 2510. Nah, kalau teman-teman ada yang entry di area situ, belinya di bawah VWAP, maka otomatis portonya sudah hijau. Ini resistnya ada 2710, ini harus dicermati ya. Kalau dia belum mampu break, maka bisa taking profit. Ingat, jangan sampai lupa taking profit, karena nanti malah jadi rugi. Sayang banget ya, kalau udah cuan nggak di TP, nanti malah jadi rugi. Support terdekat 2590, dan garis win 2539, ini dibulatin sesuai dengan fraksi. Juga harga low hari ini menjadi support, yaitu 2510. Film, next film. Untuk si film ini, dia masih bikin high lagi, masih all time high. Memang agak beresiko sih ya, udah cukup high risk. Tapi kalau teman-teman mau spec buy dengan porsi yang kecil aja, itu silakan. Jangan lupa cara entry-nya diperhatikan ya, area VWAP. Jadi entry-nya jangan jauh-jauh dari VWAP, atau mau entry di area support 2000, ini ada garis win line, dan 1930 itu ada area support. Tapi pastikan dia mantul dulu. Kayak di sini dia mantul, maka teman-teman bisa spekulatif buy. Resistnya tentu all time high ya. 2140, harga high hari ini tentu menjadi resist. Kalau dia break lagi 2140, artinya dia all time high lagi. And next, AMRT. AMRT hari ini juga closing high. Closing high artinya closingannya di atas closingan yang kemarin-kemarin. Dan ini masih oke, ini masih ada momentum.
Cuma memang sudah cukup high risk karena saham-sahamnya sudah tinggi banget. Yang mau spec buy bisa, tapi buy on weakness aja. Ya, di area support, supportnya harga low hari ini 1990 dan garis win line 1937 ataupun support trend 1860. Kalau dia kembali ke support, ingat jangan langsung ditangkap begitu aja. Kalau mau spec buy, mau nangkep bottom sih oke-oke aja, nggak masalah. Tapi jangan lupa perhatiin VWAP-nya ya. Karena terkadang sering banget, ini terutama dari member Win yang konsultasi, biasanya pada entry-nya tuh ternyata pada di atas VWAP gitu. Mereka nggak sabar nungguin. Jadi kuncinya adalah kesabarannya dan kedisiplinan. Kalau mau entry, jangan lupa atur money management, jadi tetap harus ada yang di bawah VWAP. Jadi kita pasang mata elang, jangan pasang antrian, kita perhatiin aja bid offer-nya, kalau tiba-tiba dia ngedrop, kita tangkepin, dan at least ketika dia kembali ke area VWAP-nya lagi, kita udah hijau gitu. Resistnya yaitu harga high hari ini tentunya 2090. Kalau dia break lagi, dia break 2090, artinya dia all time high lagi. Oke, oh saya lupa share screener all time high-nya ya. Atau saat ini teman-teman juga bisa gunakan screener TTMGC. TTMGC itu adalah mencari saham-saham yang ada momentum semakin menguat. Bukan berarti dia momentumnya jadi biru Ben-Hur ya. Dia cuma mencari saham-saham yang momentumnya menguat. Jadi bisa aja dari pink dia jadi biru seperti ini, atau dari yang udah biru dia menguat. Intinya dia mencari saham-saham yang menguat. Nah, itu ada AMRT, ada film, ada Hill. Hill kita belum bahas ya. Hill. Oke. Oh, Hill bikin jarumnya panjang banget. Oke, nggak usah dibahas juga, nggak apa-apa deh. Ya, karena waktunya juga terbatas, jadi kira-kira itu aja. Memang nggak banyak banget ya saham-saham yang menarik, sehingga kalau teman-teman tidak mampu trading, tidak bisa trading, jangan dipaksain. Don't worry, bukan teman sendiri. Rata-rata banyak sekali trader yang agak sulit ya, kesulitan trading di saat-saat seperti ini, terutama para swinger. Dan kalau investor sih udah tentu mereka menyiapkan cash ya, menunggu ketika misalnya ada sesuatu terjadi, mereka udah tentu akan seroknya di bawah. Mereka nggak entry di atas, tapi mereka akan entry di bawah. Nah, untuk para swinger, bersabar aja, semua akan indah pada waktunya. Waktu saya share gambar yang tadi tuh, yang don't fight the trend, itu saya lupa ya tahun berapa. Yang pasti saat itu memang kondisinya seperti ini juga. Marketnya lagi downtrend dan semuanya mungkin lagi panik sama portonya. Jadi jangan khawatir ya, suatu hari pasti indeks kita akan all time high lagi, dan ketika marketnya uptrend maka kita bisa push di situ. Kita manfaatkan saat uptrend sebaik-baiknya. Dan lagi market downtrend seperti ini, kita bisa istirahat aja. Silakan berlibur, silakan beristirahat, berkumpul dengan keluarga dan teman-teman, ataupun belajar tentunya ya. Manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya untuk belajar terutama. Ya, sehingga ketika kita menemukan momen-momen pentingnya, golden momennya, saat market sudah mulai reversal, kita bisa ikutan dan tidak ketinggalan kereta ya. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau dirasa bermanfaat, di-share, juga subscribe ya. Jadi teman-teman yang lain bisa merasakan manfaatnya juga. Semoga teman-teman selalu sehat dan semoga teman-teman bisa cuan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you.